Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan Radio Petra 105.7 FM dalam program Embun Pagi edisi hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Kali ini bersama dengan saya Pendeta Eko Iswanto dari GKJ Medari Sleman. Mari kita mulai perenungan kita pada saat ini dengan kita memohon berkat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu yang kami rasakan. Engkau membangunkan kami saat ini di hari baru pemberian-Mu. Kami mau mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Tolonglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus dan mampukan kami mengerjakannya dalam kehidupan yang kami jalani. Dalam nama Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa mohon pertolongan. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama saat ini terambil dari Roma pasal 7 ayat 1 sampai dengan 6. Roma pasal 7 ayat 1 sampai dengan 6. Begini firman-Nya. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada orang-orang yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Namun jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum sehingga ia tidaklah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati terhadap hukum Taurat melalui tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup dalam tabiat daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, sehingga kita berbuah bagi maut. Namun sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi hukum itu yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Saya ulangi lagi untuk ayat yang ke-6. Namun sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi hukum itu yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar dan merenungkannya, namun sungguh berjuang melakukannya. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita adalah hidup baru dalam Kristus. Hidup baru di dalam Kristus. Dua hal yang kita renungkan saat ini, sahabat Petra semua. Hidup baru di dalam Kristus. Maka yang pertama adalah kalau kita ini hidup baru dalam Kristus, maka satu, ada kesadaran bahwa Kristus hidup di dalam kita. Oke. Jadi ketika kita memperjuangkan diri kita, menghayati bahwa kita hidup dalam Kristus, maka harus ada perjuangan agar kita bisa mengupayakan Kristus itu hidup dalam kita. Memang Kristus ingin hadir dalam hidup kita, bekerja dalam hidup kita, namun pertanyaannya adalah apakah kita sudah memberi ruang seluas-luasnya bagi Kristus untuk bekerja dalam hidup kita. Kalau kemudian kita melihat setiap apa yang kita lakukan sehari-hari, pikiran kita, perkataan dan perbuatan kita, apakah kehidupan kita sungguh menjadi tempat yang layak dan membuat Kristus berkenan hidup di dalam kita. Nah, itu yang kiranya menjadi pertanyaan reflektif bagi kita untuk bisa kita jawab, tentu bukan dengan kata-kata atau pikiran saja, melainkan dengan perilaku kita sehari-hari. Itu yang pertama ya, sahabat Petra. Jadi hidup baru di dalam Kristus mengajak kita untuk mengupayakan dan untuk berjuang agar hidup kita sungguh layak menjadi sebuah kehidupan di mana Kristus berkenan hadir, tinggal, berdiam, dan menyatakan dirinya melalui setiap hal yang kita lakukan. Hidup baru dalam Kristus artinya kita berjuang agar Kristus berkenan hidup, tinggal, diam, bekerja di antara kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hidup baru dalam Kristus, apa sih yang baru sebenarnya? Nah, ketika kita percaya kepada Kristus, lalu kita menerima Dia sebagai juru selamat kita, menyerahkan hidup kita kepadanya, kemudian berjuang melakukan firman dan kehendak-Nya,
Sebenarnya ya kehidupan kita bisa dikatakan secara fisik ya mungkin tidak berubah ya, kita orangnya ya begitu-begitu saja, pekerjaannya ya tetap itu mungkin, kemudian ya keluarganya tetap itu tentu saja, lalu situasi hidup kita tidak berubah. Nah yang berubah adalah sebenarnya semangat kita, pemahaman kita, spirit kita, dan mentalitas kita sebenarnya. Sikap, mentalitas, kemudian semangat hidup kita yang tadi dibaharui oleh Kristus melalui rohnya. Sehingga yang kedua ini yang baru adalah semangat dan juga sikap kita, mentalitas kita yang diperbarui oleh roh, sehingga kita hidup dalam keadaan baru menurut roh, bukan menurut huruf-huruf hukum Taurat. Nah jadi catatan yang kedua untuk hidup baru dalam Kristus itu, kita perlu ingat bahwa yang baru itu adalah kerohanian kita, jiwa kita, semangat kita, sikap dan mentalitas kita. Yang lalu pada akhirnya kebaruan rohani, kebaruan sikap mentalitas itu pada akhirnya akan mengubahkan perkataan, pikiran, perilaku, perbuatan sehari-hari kita. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena sebenarnya ketika seseorang ini diperbaharui pikirannya, sikapnya, mentalitasnya, dan semangatnya, maka perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang sesuai kehendak Tuhan dalam hidup sehari-harinya itu akan menjadi sebuah perbuatan-perbuatan yang tulus. Nah sebaliknya kalau orang ini hanya diperbaharui dari sisi fisiknya saja, dari perilakunya saja, orang bisa menipu. Orang mungkin bisa berubah nih ketika ada orang di sekitarnya. Orang mungkin bisa menunjukkan bahwa seolah-olah dia baik. Orang bisa menunjukkan bahwa seolah-olah dia bertindak bertindak yang baik, yang suci. Tapi ketika pikirannya, sikap mentalitasnya tidak diperbaharui oleh roh, ya maka itu tidak menjadi asli dan suatu saat pada akhirnya akan nampak itu yang buruk, yang jahat dan yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Nah jadi yang kedua sekali lagi yang menjadi penting adalah hidup baru dalam Kristus artinya kerohanian kita, semangat kita, sikap dan mentalitas kita diperbaharui oleh Roh Kudus, yaitu Roh Allah yang diutus dalam nama Yesus. Nah jadi saudara-saudara, dua hal itu yang kita renungkan saat ini dengan tema hidup baru dalam Kristus. Yang pertama, sekali lagi, mari kita berjuang agar Kristus berkenan hadir, tinggal, berdiam, dan menyatakan dirinya melalui kehidupan kita sehari-hari. Mari kita periksa apakah hidup kita sudah menjadi sebuah kehidupan di mana Kristus berkenan untuk hadir dan bekerja di antara kita. Dan yang kedua, hidup baru dalam Kristus itu lebih pertama-tama berbicara soal kebaruan sikap mental, kebaruan semangat, kebaruan pemahaman, kebaruan cara pikir, kebaruan kerohanian kita. Marilah memberikan kehidupan kita agar diperbarui oleh Roh Allah, sehingga kebaruan cara pandang, kebaruan pikiran, kebaruan semangat itu yang pada akhirnya akan sungguh menghasilkan setiap perbuatan-perbuatan yang baik, buah-buah yang betul-betul tulus kita berikan, kita persembahkan sebagai ucapan syukur kepada Allah oleh karena kasih dan rahmat-Nya untuk kita. Dua hal itu yang kita pelajari saat ini, sahabat Petra. Selamat memperjuangkannya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari sahabat Petra, kita mohon pertolongan Tuhan dalam doa agar kita dimampukan melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih kemurahan-Mu, mampukan kami untuk mengerjakan firman-Mu, biarlah kami berjuang agar Kristus berkenan untuk hadir, berdiam, menyatakan dirinya, hidup di dalam kehidupan kami, dan menjadi berkat untuk setiap orang di sekitar kami. Dan biarlah kami memberikan diri kami, diperbarui semangat, sikap kami, kerohanian kami, diperbarui kiranya kehidupan kami oleh Roh-Mu yang kudus, dan biarlah sungguh kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau jalani hari ini, mohon berkat penyertaan-Mu. Dalam nama Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sampai Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan kita dalam Embun Pagi edisi hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Sampai jumpa di lain kesempatan, kami Radio Petra 105.7 FM. Mohon pamit, saya Pendeta Eko Iswanto juga mohon pamit. Tuhan Yesus memberkati. Amin.